Lanjutkan pembahasan kita ya. Tadi kita sudah membahas tentang, di video saya kedua kita sudah membahas tentang anoreksia. Kali ini di video saya yang ketiga kita akan membahas tentang kista ovarium atau endometriosis ya, yang itu merupakan salah satu penyebab ketidaksuburan pada wanita ya. Saya akan share bahan. Nah, kista ovarium, kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk uterus ya. Ini adalah tuba Fallopi, ini adalah ovariumnya. Jadi kistik itu ada di ovarium, ada di sekitar nih. Kista ovariumnya kok kistik ya. Kistanya itu ada di dalam ovarium tersebut ya. Nah, sebelum kita lanjut yang lebih dalam, kita harus paham dulu tentang pengertian kista ovarium ya. Jadi kista ovarium itu seperti kantong cairan seperti bentuk kantong ya, yang berisi cairan. Nah, kista ovarium ataupun kista indung telur ini berisi kantong cairan yang normalnya berukuran kecil. Sebetulnya dia itu normal ya, dan dia akan hilang dengan sendirinya pada setiap bulan. Tetapi dia menjadi abnormal apabila dia itu bentuknya membesar ya. Dia membesar dan berkembang dan menimbulkan gangguan pada organ reproduksinya ya. Kista indung telur dapat terbentuk kapan saja ya. Jadi tidak mesti dia terbentuk dari sejak kecil, dari sejak usia dini, terbentuk ketika bayi, ketika remaja, enggak. Jadi orang yang dinyatakan tidak memiliki kista beberapa tahun kemudian dengan berjalannya usia, dia bisa saja tiba-tiba terdapat kista, kan begitu, tergantung dari metabolisme tubuh atau makanan apa yang dikonsumsi ya. Pada masa pubertas sampai menopause ya. Jadi pada masa pubertas sampai dengan menopause itu akan terbentuk kista. Jadi kalau pada bayi enggak lah ya. Jadi kista itu terbentuk pada masa pubertas sampai dengan menopause. Dan juga selama masa kehamilan ya. Penyebabnya ya, etiologi ini digambar daripada kista itu sendiri ya. Etiologi ataupun penyebabnya ya. Sampai sekarang penyebab dari kista ovarium belum sepenuhnya dimengerti ya, kenapa bisa terjadi. Tetapi beberapa teori menyebutkan bahwa gangguan dalam bentuk pembentukan estrogen atau hormon estrogen dan dalam mekanisme umpan balik ovarium dan hipotalamus, berarti faktor hormonal ya. Kista ovarium disebabkan oleh gangguan pembentukan hormon pada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Jadi ada hipotalamus, ada hipofisis, ada ovarium yang kita ketahui di situ banyak hormonnya. Kemudian gagalnya sel telur ataupun folikel untuk berovulasi. Jadi folikelnya tidak mampu untuk melakukan ovulasi. Ovulasinya itu sel telurnya matang sehingga dia keluar dari ovarium dan ditangkap oleh rumbai berjalan ke tuba Fallopi. Dia tidak sanggup untuk melakukan ovulasi ya. Manifestasi klinis daripada kista ovarium itu yang pertama sering sekali tanpa adanya gejala ya, tidak ada gejala sama sekali. Atau yang kedua itu nyeri saat menstruasi, nyerinya luar biasa ya, dan tidak hilang apabila meminum paracetamol atau asam mefenamat, itu nggak hilang, sangat luar biasa nyerinya. Tapi nyerinya nggak setiap saat, nyerinya terkadang ya bulan ini nyeri, bulan depan tidak nyeri, bulan depan tidak nyeri, bulan depan nyeri, bulan depan nyeri, bulan depan tidak nyeri. Karena seperti itu dia berfluktuasi ya. Kemudian nyeri di bagian bawah perut ya, di simpisis ya, nyeri simpisis ya.
Nyeri sempisis itu nyerinya seperti tangan orang kena cabean ya, panas ya, kayak panas. Nyeri-nyeri panas, atau dia nyeri di simpisis sampai ke panggul ya, sampai ke pinggang ya, sampai ke pinggang nyerinya. Kemudian terkadang itu ketika haid, perasaan ingin muntah, ingin mual ataupun ingin muntah ya, ya ingin BAB, ingin muntah, mual. Nah itu apabila stadiumnya sudah tinggi ya. Kemudian nyeri saat buang air besar ya. Tapi nyeri saat buang air besar ini pada saat menstruasi itu biasanya. Kalau tidak pada saat menstruasi, BAB-nya biasa saja sih kebanyakan orang. Tapi kalau pada saat menstruasi, BAB-nya luar biasa nyerinya. Apalagi di hari pertama, hari kedua ya. Terkadang juga nyeri sampai ke kaki ya. Udah dari nyeri punggung sampai ke kaki ya. Kemudian ada juga penderita yang sering kencing ya. Memang kencingnya nggak sakit, tetapi dia sering kencing ya, sering kencing. Kemudian siklus menstruasi tidak teratur atau darah yang keluar banyak. Ada juga yang siklus menstruasinya teratur gitu. Jadi gejalanya ini nggak serta-merta ini loh gejalanya. Setiap orang punya gejala beda-beda gitu. Jadi nggak seperti ini. Nggak dari poin 1 sampai dengan poin 7 itu semua gejalanya enggak. Terkadang ada yang dia hanya mengalami 3 atau 2 gejala, ada yang 4 atau 5 gejala, atau bahkan 1 atau 2 gejala saja. Jadi nggak 7 ini menjadi gejala, itu yang dialami dia setiap bulan ya. Tetapi yang udah pasti, nyeri perut di bawah simpisis itu pasti. Nyeri saat menstruasi itu udah pasti. Ya. Kalau kita bicara kista ovarium, saya akan membedakan dengan yang namanya kanker ovarium ya, agak sedikit berbeda dengan kanker ovarium. Kalau kanker ovarium ini perubahan menstruasi ya, menstruasi langsung berubah. Kalau tadi kista ovarium kan ada yang siklusnya berubah dan ada yang siklusnya tetap gitu ya. Tapi kalau kanker ovarium dia siklus menstruasi berubah ya. Rasa sakit atau rasa nyeri pada saat senggama. Kalau di kista juga demikian ya. Kalau kistanya sudah besar, dia ada rasa nyeri pada saat bersenggama. Berarti sama ya, ada rasa nyeri pada saat bersenggama. Cuman kalau dia kanker, dia mungkin sakitnya lebih dalam ya. Kalau di kista dia nyerinya hanya seperti nyeri biasa saja dan masih bisa tertahankan sih, masih bisa ditahan. Kemudian gangguan pencernaan yang menetap seperti kembung, mual ya. Kalau di kista ya ada juga ya, tetapi apabila kistanya sudah besar ya ada mual juga. Mualnya itu terjadi hanya pada saat menstruasi saja. Kalau enggak menstruasi itu terjadi juga, tetapi jarang ya, 1 atau 2 aja ditemukan. Kemudian perubahan kebiasaan buang air besar. Contohnya sukar buang air besar atau sembelit atau konstipasi. Kemudian perubahan berkemih, misalkan sering kencing, ya. Kalau kista, BAB-nya sakit ya. Kemudian sering kencing ya, kista sering kencing juga apabila kistanya sudah besar ya. Perut membesar, salah satu cirinya adalah celana terasa sesak ya. Perut semakin membesar ya. Kalau kista tidak begitu membesar, hanya ukurannya dia tidak simetris antara kiri dan kanan ya. Dan celana tidak begitu sesak sih sebenarnya.
Kemudian kehilangan selera makan atau rasa cepat kenyang. Ya, kista juga demikian juga ya. Tetapi jarang itu terjadi. Itu bagi kasus-kasus kista yang sudah sangat parah ya, sudah sangat besar gitu. Kemudian rasa mudah capek dan rasa selalu kurang tenaga. Kalau kista enggak, kista tidak seperti itu ya. Kemudian rasa nyeri tulang atau punggung, ya nyeri di punggung belakang. Ya. Kalau kista jarang kali seperti itu. Yang ada adalah nyeri di pinggang ya, di pinggang bukan di punggung ya. Kalau nyeri di punggung itu udah stadium yang udah sangat besar sekali diameternya ya. Untuk menegakkan diagnosis kista ovarium ditegakkan melalui pemeriksaan USG, ya, melalui abdomen atau transvaginal. Ya. Sebentar, saya mau cangkir dulu ya. Oke, sorry, saya charger laptop tadi ya. Melalui USG, kemudian screening kolposcopy, kemudian pemeriksaan darah, ya. Itu untuk penegakan diagnosis. Tapi biasanya kalau udah transvaginal itu nampak semua itu. Nampak dia warnanya hitam gelap ya. Kalau USG. Kemudian untuk pemeriksaan lab ya, biasanya pemeriksaan lab, pemeriksaan sekret yang meliputi Trichomonas candida atau jamur, bakteri batang, bakteri kokus, epitel, leukosit, eritrosit, dan pH, hematologi misalkan, dan pemeriksaan HB ya. Nah, yang terakhir ya, slide saya yang terakhir yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan, jika kista tidak menimbulkan gejala, maka cukup dimonitor atau dipantau selama 1-2 bulan. Karena kista fungsional akan menghilang dengan sendirinya setelah 1 atau 2 siklus haid. Tindakan ini diambil jika tidak dicurigai ganas. Jadi kalau ada pasien datang dengan gejala-gejala kista, yang pertama sekali dianamnesis ya, riwayat menstruasinya, riwayat persalinannya, riwayat ginekologinya, hubungan seksualnya bagaimana, nyeri atau tidak ya. Kemudian eliminasinya dicek, kemudian dipantau dulu sekitar 1-2 bulan. Kalau kemudian di USG, kalau dia menghilang dengan sendirinya, nah itu berarti sifatnya itu jinak ya. Operasi, nah tindakan operasi yang dilakukan ini bisa dengan laparoskopi atau laparotomi ya. Jika kista membesar, maka dilakukan tindakan pembedahan, yakni dilakukan pengambilan kista dengan tindakan laparoskopi atau laparotomi. Bedanya, laparoskopi itu seperti yang sudah saya katakan tadi, operasinya dengan membuat 4 titik, 2 titik di simfisis kanan dan kiri, 1 titik di atas pusat sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian 1 titik lagi tepat di pusat. Jadi 4 titik, sayatannya itu sekitar setengah sentimeter. Masing-masing titik sayatannya setengah sentimeter ya. Nah kemudian kalau laparoskopi ini nggak sakit ya. Lukanya juga lebih cepat sembuh. Angka
angka terjadinya perdarahan atau infeksi lebih rendah daripada laparotomi, karena dan laparoskopi ini 2-3 hari bisa pulang ya, melihat kondisi masing-masing tubuh. Kalau memang setelah operasi kondisi tubuhnya membaik, nggak apa-apa, besoknya pulang ya, setelah diobservasi besoknya pulang ya. Terkadang kalau orang setelah operasi ini kan ketika sadar dari biusnya itu dia ada yang muntah, ada yang nyeri punggung, itu yang menyebabkan dia itu harus lebih lama diobservasi ya. Kemudian kalau laparotomi itu operasinya seperti SC ya, sekitar 4-5 cm di atas sintesis, kemudian dilakukan pembedahan dan diangkat. Bisa kalau memang terjadi penyumbatan tuba, biasanya dipotong sama tubanya, sama ovariumnya semua ya, jika dia sudah meradang. Tapi kalau memang dia tidak meradang, masih bisa diselamatkan ovariumnya, ya ovariumnya yang diselamatkan ya. Kemudian bisa pulang pada hari ketiga atau hari keempat ya. Enggak lah, hari ketiga kayaknya belum, hari keempat lah. Hari keempat, ada yang hari ketiga ya, tergantung kondisi badan juga ya. Untuk laparotomi ya diperbolehkan pulang pada hari ke-8 atau ke-9, lama kali. Biasanya itu hari ke-4, hari ke-5 udah pulang ya. Hari ke-8 sampai hari ke-9 ini terlalu lama. Oke. Anak-anak, ini tadi pembahasan saya tentang kista ovarium ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah kita melakukan tindakan pembedahan, penting dilakukan adalah patologi anatomik ya. Jaringan daripada kista itu diletakkan dalam suatu wadah, kemudian dikasih pengawet, misalkan formalin ya, kemudian dibawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan apakah jaringan ini sifatnya jinak atau sifatnya ganas ya. Kalau sifatnya jinak, maka penanganan berikutnya setelah operasi adalah penyuntikan ya, 3 kali penyuntikan, ada penyuntikan setelah operasi. Tapi kalau sifatnya itu ganas, langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, masuknya ke stadium berapa ya, berarti dia bukan kista lagi namanya, tetapi udah cancer ovarium ataupun kanker ovarium. Nah, harapan saya setelah ini, setelah pertemuan kita, setelah video saya ini, anak-anak memahami bahwa gizi pada masa reproduksi itu sangat penting sekali kita lakukan, kita perhatikan ya. Jadi apa yang kita makan itu menentukan kualitas daripada tubuh kita ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kualitas tubuh seseorang itu tergantung dari apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi. Baik anak-anak, sampai di sini video saya. Pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Halo anak-anak, adik semua, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Tadi kita membahas tentang penyebab utama ya, penyebab utama ketidaksuburan pada wanita,
Yang pertama tadi adalah penyumbatan tuba ya. Penyumbatan tuba yang disebabkan karena salpingitis, IMS ya, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh chlamydia. Kemudian yang kedua adalah endometriosis ya. Endometriosis adalah pertumbuhan abnormal ya, jaringan implan di luar uterus ya, yang normalnya dia tumbuh di uterus, atau endometriosis dapat menghalangi proses konsepsi dan perlengketan embrio di dinding uterus ya. Endometriosis ini berupa kista ya, berupa kistik ya, berupa kista, dia bisa nempel di luar endometrium, bisa di tuba Fallopi, bisa di ovarium ya, bisa di ovarium, di luar ovarium juga bisa, di rektum juga bisa, atau di sekitaran rahimnya. Endometriosis ini banyak jenisnya ya. Itu nanti akan kalian pelajari di mata kuliah yang berbeda. Yang di sini yang paling berbahaya ya, menurut saya ya, ini menurut saya yang paling berbahaya itu adalah kista endometriosis atau yang dikenal dengan kista coklat. Dia tumbuh di ovarium ya, dia tumbuh di ovarium, dia berupa kantong coklat ya, berisi jaringan-jaringan tubuh ya. Dia mempengaruhi kesuburan dengan menyerap inti sel telurnya. Jadi sel telur yang keluar itu memang ada sel telurnya, tapi inti selnya itu sudah tidak ada. Nah ini sifatnya lengket ya, endometriosis itu lengket. Pengobatan endometriosis ini bisa kalau memang ukurannya masih kecil, ukurannya masih sekitar 3 di bawah 5, itu masih bisa dengan menggunakan obat-obatan ya, obat-obatan dari dokter ya. Tapi kalau udah stadium lanjut ya, udah di atas 5 atau dia udah 6, udah 7 atau 8, itu membutuhkan pengangkatan ataupun penyedotan ya. Pengangkatan bisa menggunakan operasi laparotomi, bedah seperti bedah sesar, ataupun dengan menggunakan laparoskopi dengan membuat 4 titik di abdomen ataupun di perut. Nah, kista endometriosis ini akan berulang ya, akan bisa tumbuh kembali apabila si wanita ini tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kalau dia mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG ataupun pengawet ataupun makanan kalingan, ini akan cepat untuk proses pertumbuhan endometriosis itu sendiri ya. Oke, berikutnya adalah kelainan hormon. Kekurangan hormon lutein dan hormon perangsang folikel dapat menyebabkan sel telur tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat mengalami ovulasi. Kita ketahui bahwa ovulasi itu akan terjadi 14 hari dihitung dari hari pertama. Artinya adalah sel telur yang sudah matang itu keluar dari ovarium dan ditangkap oleh rumbai, kemudian berproses di tuba Fallopi. Kalau terjadi kehamilan, dia akan berkembang, mengadakan pembelahan di tuba Fallopi. Kalau tidak, dia akan nempel di dinding rahim dan meluruh bersama darah haid ya. Kemudian kelebihan prolaktin atau hiperprolaktemia ya. Prolaktin itu adalah hormon yang merangsang produksi ASI ya. Kelebihan hormon prolaktin dapat mengganggu ovulasi. Berikutnya adalah PCOS atau polycystic ovary syndrome ya. Ini hampir sama dengan bukan sama ya, hampir mirip dengan kista ovarium ya, kista endometriosis tadi, kista coklat ya.
Cuma dia jumlahnya kecil-kecil tapi banyak ya di dalam ovarium. Banyak kista ovarium dan produksi androgen atau hormon laki-laki berlebihan di dalam tubuh seorang perempuan, terutama hormon testosteron. Akibatnya, sel telur itu sulit untuk matang dan terjebak di folikel yang tidak ovulasi. Di dalam ovarium itu kan banyak folikel. Folikel ini adalah sel telur ya, tetapi yang belum matang ya. Maksudnya folikel itu adalah sel telur ya. Jadi sel telur ini sulit matang dan dia berada di tengah-tengah sel telur yang tidak matang sehingga dia sulit untuk keluar ya. Itu. Berikutnya adalah menopause prematur atau menopause dini. Menopause dini terjadi bila wanita berhenti menstruasi dan folikel ovariumnya ataupun sel telur di ovariumnya itu menyusut sebelum usia 40 tahun. Jadi sel telurnya itu jumlahnya sedikit ya sebelum usia 40 tahun. Ini disebabkan karena imunitas radioterapi, kemoterapi, merokok, dan dapat memicu kelainan ini. Ya, kalau radioterapi itu kan seseorang yang menjalani penyinaran akibat kanker misalnya. Nah, itu yang dikatakan dengan menopause dini. Kemudian yang berikutnya adalah merokok ya. Merokok dapat membahayakan ovarium dan mengurangi jumlah ataupun kualitas dari sel telur ya. Sebetulnya gini, riset menunjukkan bahwa wanita perokok cenderung mengalami menopause lebih awal. Wah, siapa yang merokok ya dapat menyebabkan menopause dini. Sebetulnya sekarang yang menjadi pertanyaan di kepala kita adalah sebetulnya setiap bulan wanita itu akan mengeluarkan folikel atau sel telur yang matang itu satu ya. Tetapi apabila kita lihat ya, ketika dilakukan perangsangan terhadap sel telur, wanita yang memiliki sel telur jumlahnya 2 ya, 3, 4, 5 itu dikategorikan dengan sangat sedikit ya. Sel telurnya sangat sedikit. Tetapi apabila dia bisa menghasilkan sel telur itu di atas 8, 9, 10, 16 ya, itu normal ya. Di atas 36 itu akan terjadi udah tidak normal ya, akan bisa mengakibatkan OHSS ya, kelebihan sel telur ya. Nah, itu apabila diberikan perangsangan ya. Berikutnya adalah stres. Nah, stres ataupun neurotransmitter yaitu pengiriman pesan kimiawi bekerja di hipotalamus untuk mengendalikan hormon reproduksi dan stres. Tingkat hormon stres yang tinggi dapat mengganggu sistem reproduksi ya. Kemudian terlalu kurus atau terlalu gemuk ya. Wanita yang terlalu kurus misalnya para atlet maraton atau penderita anoreksia dapat kehilangan fungsi reproduksinya ya. Anoreksia tadi apa? Berusaha untuk mengurangi makan ya supaya badannya itu kelihatan langsing. Kegemukan juga dapat menyebabkan infertilitas dengan berbagai macam cara ya. Polycystic ovarium syndrome atau PCOS ini misalnya lebih sering terjadi pada wanita yang kegemukan ya. Berikutnya adalah faktor lingkungan ya. Herbisida, pestisida, limbah industri, polusi asap kendaraan bermotor, polusi pabrik ya, dapat mempengaruhi kesuburan ya. Zat kimia untuk melunakkan plastik diduga dapat mengganggu fungsi hormon yang ada di tubuh. Oke, tadi kita membicarakan tentang anoreksia ya. Sebetulnya apa sih anoreksia itu? Ya. Tahu
tahu juga sih anoreksia itu apa. Ya. Anoreksia itu merupakan kelainan yang ditandai oleh perubahan gambaran tubuh, ya, ketakutan yang luar biasa untuk kegemukan. Jadi dia nggak mau gemuk, ya, nggak mau gemuk. Dia sedikit saja menambah berat badannya dia udah ketakutan duluan. Nah, ini sering terjadi pada wanita, pada remaja, ya. Remaja sering mengalami ini, takut sekali dibilang gemuk. Padahal sebenarnya dia itu tidak gemuk, masih ideal, ya. Berat badannya 155. Ya kan? Tinggi badannya berat badannya 55. Tinggi badannya 155. Dikurang 100 sebetulnya kan berat badannya 55 ideal. Tapi dia menganggap dia itu sudah gemuk sekali. Ya. Nah, ini adalah ketakutan yang luar biasa sehingga dia mengurangi porsi makannya. Semoga adik-adik tidak demikian, ya. Nah, ini dapat mengakibatkan siklus menstruasi pada wanita 90%. Ya, penderita anoreksia nervosa mengalami kemunduran bahkan berhentinya perkembangan kepribadian sejak fase oral, ya. Kelompok yang sering terjadi pada anoreksia itu banyak terjadi pada golongan sosial ekonomi menengah, ya. Sosial ekonomi menengah dalam artian dia cukup untuk membeli bahan makanan, cukup untuk jalan-jalan, cukup untuk semuanya, ya. Tetapi memang dia tidak mau membuat badannya itu lebih ideal, dia tidak mau, ya. Sebetulnya penyebabnya apa sih penyebab anoreksia? Sampai sekarang itu penyebabnya belum dapat diketahui, ya. Ada yang tidak dapat diketahui secara pasti lah penyebabnya apa. Faktor sosial memegang peranan penting. Faktor sosial itu bisa berupa dari teman-temannya, ya, bullying, ya, dari teman-temannya. Kemudian dia melihat tokoh-tokoh bintang artis, ya, ataupun sinetron, ataupun bahkan tokoh kartun yang ada di televisi. Itu faktor sosial, ya. Dia berasumsi bahwa kegemukan itu dianggap tidak menarik, ya, tidak sehat dan tidak diinginkan. Nah, itu anoreksia, ya. Gejalanya itu apa? Gejala anoreksia itu banyak, ya. Yang pertama sekali dietnya sangat teliti. Dietnya sangat teliti dalam artian yang segala sesuatu yang berbau lemak pun dia tidak mau. Ya. Kemudian penderita sangat teliti berkaitan dengan prestasi, mengejar prestasi, ya. Kemudian dia sangat memperhatikan berat badan. Di mana ada timbangan, di situ dia nimbang berat badan. Naik 1 ons saja, naik 1 garis saja, sibuk untuk menurunkan berat badan. Naik 1 garis, nurunkan 2 garis. Naik 1 ons, nurunkan beberapa ons. Dan dia sangat perhatian sekali terhadap makanan, sangat teliti ya terhadap makanan. Ini yang saya katakan tadi, makanan yang berlemak sedikit aja dia tak mau. Yang mengandung daging, yang mengandung makan daging-dagingan, ikan, telur, wah itu sesuatu makanan yang
harus dihindari. Kemudian kecemasan terhadap kenaikan berat badan yang meningkat. Ini seperti saya bilang tadi, naik satu garis kok bisa menurunkannya bergaris-garis. Cemas dia, khawatir dia. Kalau berat badannya naik, mau makan pisang, dia takutnya nanti kalau aku makan ini aku jadi gendut. Aku makan ini nanti aku jadi naik berat badanku. Memang sih terkadang kalau orang normal ada mengucapkan hal demikian. Tapi itu masih dalam kategori normal. Kenapa? Karena dia tetap makan juga. Ini sama sekali memang tidak mau memakannya, ya. Meskipun sudah kurus, penderita merasa gemuk. Nah, nih dia. Meskipun sudah kurus, penderita merasa masih gemuk, ya. Sampai sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia mau membayangkan bahwa dirinya itu sekurus Olip, ya dia kalau memang belum kurus seperti Olip, dia tidak akan pernah mau untuk memakan sesuatu yang sifatnya berlemak, ya. Dia ingin kurus seperti kartun Jepang, ya, kartun Jepang yang sering ada di televisi, ya. Sebelum seperti kartun Jepang itu, ya dia tidak akan mau untuk makan, ya. Kemudian dia tidak pernah mengeluhkan berkurangnya nafsu makan atau berkurangnya berat badan. Jadi kalau nafsu makannya berkurang, dia kemudian berat badannya berkurang, dia enjoy aja, santai aja. Itu karena memang yang mau dia inginkan. Nah, biasanya orang yang seperti ini apabila diterapi dengan terapi makanan, ya diberikan makanan, dia akan menolak. Dia nggak mau makan, ya. Dia nggak mau diobati untuk meningkatkan nafsu makannya. Walaupun sebetulnya dia lapar banget, Bu. Dan sebetulnya dia sangat suka terhadap makanan tersebut. Bu, sekarang pertanyaannya, apakah penderita anoreksia ini nggak sakit lambung, Bu? Ya, sebetulnya sakit juga, ya. Sebetulnya dia mengalami sakit juga, tetapi itu kan pada awalnya. Apabila lambung itu sudah terbiasa dengan kondisi, lambung itu akan menyesuaikan. Karena kan tubuh kita itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan diri, dengan si pengguna tubuh ini, ya sebetulnya, ya. Kalau kita membiasakan kita itu makan itu banyak dan berlebihan, ya lambung kita akan menyesuaikan, ya. Dan anoreksia ini kan tidak langsung dia nggak makan sekali, sama sekali enggak. Dia makan hanya porsinya sangat sedikit saja. Dia makan hanya untuk membuat tubuhnya supaya bisa bergerak dan nggak lemes saja, ya. Tuh dia. Itu gejalanya. Kemudian kalau ciri-cirinya apa? Biasanya ini terjadi pada gadis remaja, ya, pada wanita yang masih remaja, berat badan berkurang minimal 15% dari berat badan sebelumnya. Takut untuk gemuk, ya, atau obesitas. Kemudian siklus menstruasinya berhenti, menyangkal bahwa dirinya sakit dan dia merasa dia sangat sehat. Padahal sebetulnya kalau orang memandang dia itu dia udah sakit gitu loh. Karena tinggi badannya sama berat badannya itu udah jauh, sangat berkurang. Bahkan dia seperti nenek-nenek, ya. Ibaratnya usia 18 tahun seperti udah usia 65 tahun, ya. Tapi dia menyangkal hal tersebut, dia menganggap dirinya itu tetap cantik gitu, ya. Itu tentang ciri-ciri anoreksia nervosa. Nah, ini ada beberapa gambar yang saya tampilkan, ya. Ini mereka menganggap bahwa diri mereka itu sangat cantik dengan seperti ini, ya. Ini sangat cantik, ya. Malnutrisi, ya, kurang gizi. Ya.
Oke, anak-anak paham ya, mengerti ya tentang anoreksia. Semoga kalian tidak mengalami hal tersebut ya. Itu sedikit tentang anoreksia nervosa. Kita cukupkan dulu video kita sampai di sini. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu tentang endometriosis ya. Salah satu penyebab terjadinya ketidaksuburan itu selain anoreksia nervosa, yang berikutnya adalah endometriosis atau kista endometriosis. Akan kita bahas di video kita selanjutnya. Oke, selamat sore, selamat pagi ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Pada pertemuan kita yang lalu, pertemuan yang ke-8, kita sudah membahas tentang gizi pada anak prasekolah, pada remaja dan dewasa ya. Salah satu yang kita pelajari adalah masalah-masalah gizi yang terjadi pada anak. Salah satunya itu adalah KKP ya, kurang energi kronis, kemudian defisiensi vitamin K, vitamin A ya, kekurangan yodium, kemudian kekurangan zat besi atau yang kita kenal dengan anemia, begitu. Kemarin juga kita sudah membahas tentang penyusunan menu ya. Penyusunan menu untuk anak remaja atau anak sekolah usia 10 sampai dengan 20 tahun ya. Jadi menu makanan yang kita sajikan itu dengan 3 kali makan dan 2 kali selingan ya. Menyusun menu sesuai dengan keanekaragaman bahan makanan ya. Dan diselingi dengan 2 kali selingan ya. Jadi makanan yang kita sajikan itu sesuai dengan angka kebutuhan kalori per hari. Kalau makanan sudah cukup, tetapi kita tidak menjalankan aktivitas fisik ya, keseimbangan antara nutrisi itu tidak akan kita dapat. Jadi setidaknya untuk mendapatkan tubuh yang sehat, konsumsi makanan yang baik dan beragam, kemudian istirahat yang cukup, 8 jam ya, 8 jam per hari, ataupun kalau istirahat siang itu sekitar minimal 15 menit sampai dengan maksimalnya itu 2 jam. Kemudian aktivitas fisik ataupun olahraga. Olahraga bisa dilakukan seminggu 5 kali ya, minimal dia itu durasinya 15 menit per hari. Nah, itu pembelajaran kita yang lalu. Nah, saat ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita itu tentang gizi dan fertilitas ya, gizi dan kesuburan. Saya akan share bahan, bisa kalian perhatikan bahan saya kali ini ya. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut atau kita belajar sama-sama ya. Gizi dan fertilitas, ya fertilitas itu kesuburan ya. Kesuburan di sini yang dimaksud adalah ya dapat bekerjanya organ reproduksi wanita ataupun pria dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak terjadi gangguan yang menyebabkan menurunnya fungsi reproduksi. Sedangkan kalau infertil itu adalah ketidakmampuan untuk mengandung atau untuk hamil dan melahirkan, minimal dia itu 1 tahun tanpa adanya kontrasepsi ya. Maksudnya di sini adalah infertil itu seseorang tidak mampu hamil ataupun melahirkan dalam kurun waktu 1
tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Sedangkan yang disebut dengan infertilitas adalah kemampuan reproduksi terganggu ya. Reproduksinya terganggu, meskipun terjadi pembuahan, tetapi kehamilannya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maksudnya adalah kehamilan itu tidak sampai dengan usia gestasi. Jadi sebelum waktunya kehamilannya itu jatuh ya, atau abortus atau keguguran. Atau ketika dia berhasil untuk melahirkan, jadinya yang akan dilahirkan itu mati di dalam kandungan atau mati setelah dia itu melahirkan. Belum genap usia 1 minggu, bahkan usia 1 hari bayinya sudah mati ya. Dilihat dari sisi usia, infertilitas ya, fertilitas itu pada ataupun kesuburan pada laki-laki itu berkisar antara usia 24 tahun sampai dengan 35 tahun. Itu kualitas daripada spermanya sangat bagus ya. Walaupun terkadang laki-laki itu sampai dengan usia senium ataupun sampai dengan usia tua ya, spermanya ada yang masih bagus ya, ada juga yang seperti itu. Tetapi pada umumnya standarisasinya dia 24 sampai 35 tahun. Kalau pada wanita tingkat kesuburannya itu terjadi pada usia 20 sampai 30, itu reproduksi yang sangat sehat. Kalau usia antara 30 sampai dengan 35 itu sehat tetapi dia berisiko ya. Jadi lebih bagus dia 20 sampai 30 tahun. Jadi sel telurnya itu masih sehat dan jumlahnya itu masih banyak ya. Banyak sekali sih yang mempengaruhi fertilitas ya ataupun kesuburan ya, banyak sekali. Ada faktor keturunan ya, ada usia seperti yang udah kita bahas tadi. Bagi perempuan usia lebih dari 35, kesuburannya sudah sangat menurun. Jumlah sel telurnya itu jumlahnya berkurang dan kualitasnya juga berkurang. Fungsi organ reproduksinya juga demikian ya. Kemudian hormonal, mengkonsumsi obat-obat hormonal ataupun dia terapi hormonal, suntik hormon ya. Kemudian keadaan psikologi ataupun psikis ya, tingkat stres ataupun depresi yang dialami oleh ibu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah gizi ya, gizi. Jadi zat-zat gizi yang dikonsumsi itu mempengaruhi daripada fertilitas ataupun kesuburan seorang wanita ya. Ada beberapa yang harus kita ketahui antara hubungan zat gizi dan fertilitas ya. Cara menunjang fertilitas ataupun kesuburan itu dengan cara menghindari diet ataupun makanan pengendali berat badan. Ya, maksudnya yaitu jangan melakukan diet untuk menurunkan berat badan yang terlalu ketat ya. Pilihlah makanan yang sehat dan seimbang. Ya. Kemudian makanan yang sehat dan seimbang itu bisa kita lakukan dengan mencari makanan yang segar, yang masih tersimpan dengan baik, yang warna, aroma, teksturnya itu masih baik. Ya, mengolah makanan dengan baik ya. Jadi kalau mengolah makanan dengan baik, makanan itu jangan terlalu lama kena panas ya. Kemudian simpanlah makanan sesuai dengan suhunya. Kemudian makanlah yang bervariasi ya. Menghindari makanan yang mengandung zat pengawet ya. Ini bagi orang-orang yang mengalami kesuburan, pertimbangkan ungkapan-ungkapan tadi. Kemudian ada beberapa hal pantangan untuk meningkatkan kesuburan ya. Jadi seseorang yang ingin meningkatkan kesuburan, ada beberapa hal yang
yang tidak boleh dilakukan gitu. Yaitu yang pertama sekali menghindari makanan olahan daging ya. Menghindari makanan olahan daging, makanan beku, makanan kalengan, sayur dan buah-buahan yang ada di kaleng, kudapan asin ya, kacang dan minyak terhidrogenisasi, roti putih ya, susu kalengan dan makanan yang tidak segar ya. Dalam artian kalau untuk olahan daging ini seperti nugget ya, nugget, sosis ya, bakso ya. Makanan beku ini seperti es ya. Kalau kacang dan minyak terhidrogenisasi itu maksudnya kacang sih sebetulnya bagus. Bahkan wanita yang tidak subur itu dianjurkan sama kacang. Tetapi kacang yang sudah di apa namanya seperti tempe dan tahu ya, yang sudah diolah dengan menghadirkan jamur ya gitu. Nah itu sebaiknya dihindari ya. Yang ada kandungan ragi, roti putih kan ada kandungan ragi di dalamnya ya. Itu sebaiknya dihindari. Kemudian menganjurkan untuk meningkatkan kesuburan itu adalah mengkonsumsi daging boleh ya, daging merah ya, ikan, telur, kacang-kacangan. Ingat, kacang-kacangan yang tidak terhidrogenisasi. Kemudian buah dan sayuran, makanan yang segar, jus sayuran ataupun jus buah, kemudian buah yang kering ya, sereal, gandum, kemudian yogurt ya, keju. Nah itu untuk meningkatkan kesuburan pasangan. Zat-zat gizi yang mempengaruhi kesuburan ya. Jadi kalau kita lihat ini ada kandungan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Fungsinya sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menangkal serangan radikal bebas ya terhadap dinding sperma dan ovum. Contoh makannya ada seledri, wortel, jeruk, sayuran dan buah-buahan ya. Ini ada stroberi ya, ada pisang. Kemudian vitamin B. Bersama niacin, vitamin E dan zinc sebagai bahan dasar hormon reproduksi wanita. Contoh bahan makanannya adalah daging unggas, telur ayam kampung ya, ikan, kacang tanah, dan kedelai. Kemudian sumber vitamin E untuk mencegah degenerasi sistem reproduksi, memudahkan organ reproduksi mendapatkan pasokan oksigen yang segar. Contoh bahan makanannya adalah telur, daging, makanan laut, tapi nggak boleh kerang ya. Kemudian kacang-kacangan yang sudah berkecambah ya. Kemudian zat gizi berikutnya adalah arginin ya, memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah terjadinya infertilitas yaitu kemandilan. Contoh bahan makanannya adalah kemangi ya, daun kemangi, daging sapi, ikan, kacang-kacangan, dan ayam kampung ya. Kemudian ada histamin, yaitu mempengaruhi sistem ejakulasi pada pria. Contoh makanannya ada dari daging sapi, ayam, dan tempe. Kemudian ada likopen. Likopen itu meningkatkan jumlah, memperbaiki struktur dan kegesitan sperma. Contoh bahan makanan itu ada jambu biji merah, dan semangka. Ya. Jadi kalau ada yang mau program ya untuk memperbanyak sperma, konsumsi semangka sebanyak mungkin untuk meningkatkan kualitas daripada sperma karena di dalam semangka itu terdapat likopen yang tinggi. Kemudian zat besi bukan zat besi tapi zinc
itu untuk melincahkan sperma. Jadi sperma itu gerakannya lebih lincah, lebih gesit ya, lebih cepat gitu. Contoh bahan makanannya ada di daging, di hati, di telur, dan di seafood ya. Kemudian ada kalium, yaitu mempengaruhi pengeluaran hormon reproduksi. Contohnya adalah bahan makanan susu, mentega, dan ikan teri. Kemudian pengaruh zat gizi pada fertilitas ya. Pengaruhnya apa sih? Sampai sejauh mana sih pengaruhnya? Kan begitu. Jadi kesuburan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, ya betul. Usia juga dipengaruhi oleh kedua pasangan. Faktor gizi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kesuburan, ya. Kekurangan nutrisi pada seseorang akan berdampak pada penurunan fungsi reproduksi. Hal ini dapat diketahui apabila seseorang dapat mengalami anoreksia nervosa, yaitu ya, suatu gangguan untuk dia itu berusaha ingin kurus ya, supaya terlihat langsing. Maka akan terjadi perubahan-perubahan hormonal tertentu yang ditandai dengan penurunan berat badan yang mencolok. Hal ini terjadi karena gonadotropin dalam serum dan urin menurun, serta penurunan sekresinya. Kejadian tersebut berhubungan dengan fungsi hipotalamus. Berikutnya, hubungan antara zat gizi dan kesuburan pada wanita itu adalah kekurangan gizi atau malnutrisi. Ya, kekurangan gizi, malnutrisi itu banyak terjadi pada anak-anak ya. Kita nggak usah bilanglah malnutrisi, kita bilang aja lah kekurangan gizi. Hal ini dapat diketahui apabila seseorang dapat mengalami anoreksia nervosa, yaitu ya, suatu gangguan untuk dia itu berusaha ingin kurus ya, supaya terlihat langsing. Maka akan terjadi perubahan-perubahan hormonal tertentu yang ditandai dengan penurunan berat badan yang mencolok. Hal ini terjadi karena gonadotropin dalam serum dan urin menurun, serta penurunan sekresinya. Kejadian tersebut berhubungan dengan fungsi hipotalamus. Berikutnya, hubungan antara zat gizi dan kesuburan pada wanita itu adalah kekurangan gizi atau malnutrisi. Ya, kekurangan gizi, malnutrisi itu banyak terjadi pada anak-anak ya. Kita nggak usah bilanglah malnutrisi, kita bilang aja lah kekurangan gizi ya. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan, fungsi organ tubuh, dan gangguan reproduksi. Perubahan kadar hormon steroid atau hormon untuk meningkatkan hormon testosteron dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Asupan zat gizi yang kurang juga akan menyebabkan berbagai keluhan dan ketidaknyamanan pada saat menstruasi ya. Kemudian berikutnya, diet rendah lemak. Dari hasil penelitian, ternyata diet rendah lemak dan diet tinggi lemak tidak memperlihatkan perbedaan kadar hormon. Namun, pada diet rendah lemak akan menyebabkan tiga efek ya. Akan menyebabkan tiga efek. Siklus menstruasinya memanjang, meningkat antara 1 sampai 3 hari lamanya waktu menstruasi. Dan fase folikuler meningkat 0,9 hari ya. Kemudian diet vegetarian. Ya, banyak nih orang yang vegetarian ya. Diet vegetarian berpengaruh terhadap hormon steroid atau hormon seks. Itu telah dilakukan penelitian, ternyata menyebabkan pemendekan fase folikuler dan peningkatan frekuensi gangguan siklus menstruasi. Prevalensi ketidaksuburan menstruasi pada vegetarian itu 26,5%. Padahal pada non-vegetarian 4,9%. Oke, berikutnya adalah obesitas. Berdasarkan penelitian, wanita gemuk memiliki resiko tinggi terhadap ovulasi infertil dan fungsi ovulasi terganggu sehingga menjadi tidak subur ya. Berikutnya ya, manfaat fertilisasi ya. Manfaat fertilisasi itu ada banyak sekali ya.
Ya, ada banyak sekali. Yang pertama adalah dapat melakukan proses fertilisasi dengan baik, ya. Dapat melakukan proses fertilisasi dengan baik. Kemudian bisa mendapatkan keturunan, ya. Dapat melakukan proses kesuburan dengan baik, kemudian bisa mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan program yang sudah dibuat, kemudian membuat rumah tangga itu semakin harmonis, ya. Kemudian dapat menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, ya, yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena dihasilkan dari ovum dan sperma yang kuat, ya, yang kuat, yang sehat, maka akan menghasilkan generasi yang sehat. Kalau mengkonsumsi makanan yang bergizi, generasi juga tumbuh akan generasi tumbuh akan sehat dan cerdas, ya. Berikutnya adalah makanan penghambat, ya. Makanan penghambat kesuburan, ya. Di sini ada alkohol, ya. Kemudian ada kopi, makanan kaleng, ya. Kemudian makanan yang mengandung lemak jahat, ya. Kalau daging di sini ada daging, tetapi daging yang berlemak tinggi, ya, yang diseliputi oleh lemak-lemak. Kemudian gaji, ya, gaji itu kalau dalam bahasa sehari-harinya, kalau di tempat ibu namanya itu ranmor, ya, gaji yang lemak-lemak yang kenyal, ya, biasanya itu terdapat dalam kuah bakso, ya. Di kuah bakso, kuah misop itu banyak itu. Kemudian yang berikutnya, ya, fertilitas atau kesuburan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, kesuburan primer dan kesuburan sekunder. Ini yang harus kalian pahami, ya, bahwa ada kesuburan itu dibagi menjadi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer, pasangan suami istri belum mengalami konsepsi atau mengalami kehamilan, ya. Kemudian sekunder, bila pasutri pernah mengalami konsepsi namun kemudian tidak mampu lagi. Ya, jadi pernah dia dulu hamil, tetapi habis itu nggak bisa hamil lagi, gitu, ya. Penyebab infertil itu apa saja sih? Resiko infertilitas pada wanita 2 kali lipat dibanding dengan pria, ya. Jadi perempuan lebih cenderung banyak yang mengalami ketidaksuburan daripada laki-laki. Sekitar 40% ketidakmampuan pasangan untuk memiliki keturunan disebabkan oleh pihak istri, ya. 40% dari pihak istri. Sementara hanya 24% saja yang disebabkan oleh suami. Sedangkan faktor istri 24% dan 11% penyebab infertil tidak diketahui, ya. Jadi dari 41, 24% karena suatu penyakit dan 11%-nya tidak diketahui penyebabnya itu apa, ya. Oke, kita lanjut, ya. Adapun beberapa penyebab utama terjadinya ketidaksuburan pada wanita, ya. Kenapa wanita itu dikatakan tidak subur atau infertil? Yang pertama adalah adanya sumbatan di tuba Fallopi, ya. Nah, sumbatan di tuba Fallopi ini disebabkan oleh salpingitis, ya, peradangan di tuba. Ini bisa diketahui dari pemeriksaan HSG, ya. Pemeriksaan HSG itu posisi ibunya litotomi, kemudian akan disemprotkan cairan dengan menggunakan cocor bebek, ya. Akan disemprotkan, akan dimasukkan seperti
selang kateter ke dalam rongga uterus, ya, kemudian disemprotkan cairan, kemudian dilihat di putu ronsen apakah cairan itu dapat menembus tuba atau tidak. Kalau tidak menembus, maka cairan itu akan kembali lagi ke rongga rahim, ya. Nah, itu tadi adanya salpingitis atau peradangan di tuba Fallopi. Selain itu ada juga kehamilan ektopik, ya. Kehamilan ektopik ini kehamilan di luar kandungan, ya, letaknya di tuba Fallopi, ya. PMS ataupun IMS, ya, infeksi menular seksual, bisa disebabkan chlamydia, kemudian dapat menyumbat saluran tuba dan menyulitkan sel telur untuk keluar. Kemudian sekitar 70% sumbatan di tuba disebabkan oleh infeksi chlamydia. Itu tentang penyebab utama kesuburan. Baik, anak-anak, video saya cut dulu. Kita akan lanjutkan berikutnya nanti tentang endometriosis, ya.